Kalau misalnya Yesus besok datang, terus malam ini ada penjahat, baru bunuh 1000 orang misalnya, dia memperkosa 200 orang misalnya gitu, malam ini dia bertobat, besok sudah datang terus masuk surga. Kita sudah bertobat sejak air Potimika belum ada misalnya begitu. Tahun berapa itu? Tiba-tiba kita masuk surga sama-sama juga. Apakah kita protes? Kenapa surganya beda dengan surga saya ini? Ngerti ilustrasi ini enggak, saudara? Itulah keadilan. Jadi buat Papa di surga, dosa itu enggak ada ukurannya. Dosa itu dosa. Maka itu hukuman sama. Ya. Bagi agama lain, mungkin anggapannya neraka itu seperti kolam renang. Ada yang dangkal untuk anak-anak. Neraka nggak begitu. Neraka itu apinya sama-sama dalamnya. Maka itu dianjurkan kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, sekalian saja. Itu masuk neraka juga. Jadi kalau mau curi jadi gini. Kalau ada orang curi 50 rupiah dengan korupsi 50 miliar, sama-sama masuk neraka. Dan hukumannya sama. Masa? Iya, itu Papa kita. Maka itu kalau dosa jangan tanggung-tanggung, rugi. Kita masuk neraka juga, sekalian saja. Dengar ini baik-baik. Nanti saudara pulang baca di Galatia pasal 1. Perikop tentang kesaksian Paulus. Kalau dia ingat masa lalunya itu dia selalu terharu. Kenapa Tuhan bisa begitu sayang pada dia? Galatia pasal pertama mulai ayat 11. Nanti baca di rumah. Saudara, di situ dia ingat kembali kejahatannya masa lalunya. Mengapa Galatia 1:11 ditulis sebagai firman Tuhan? Karena Tuhan ingin setiap kita selalu ingat masa lalu kita. Bahwa seharusnya semua kita sudah dibuang ke neraka. Betul? Kita nggak berzina, kita nggak membunuh. Tapi waktu masih kecil, saya beri ilustrasi ini. Saudara, waktu masih SD, mungkin saya berkata, masih SD dulu, pernah pinjem pensil temannya, lupanya sampai hari ini, nggak pernah kembali pensil itu. Kalau nggak bertobat, masuk neraka juga. Loh, saya nggak mencuri, cuma lupa, sama. Lupa mengembalikan itu, bahasa kerennya mencuri. Sama dihukum juga kalau nggak bertobat. Nah, itulah Papa kita. Siapa masih kecil? Ini ilustrasi saja. Papa kita punya tetangga dan ada pohon mangga di depan rumah. Tetangga di rumah kita. Nah, salah satu dahannya itu ada di halaman rumah Papa kita. Waktu buah kita ambil, itu curi juga. Kita nggak bisa berkata, tapi kenapa dahannya ke sini? Ya, pohonnya di mana? Bukan dahannya yang di mana, yang penting pohonnya ada di mana, itu yang punya. Nah, kita ambil, kita mencuri juga. Nah, kita belum pernah mengaku salah, hukumannya sama ke neraka. Kira-kira kalau saudara ngerti kebenaran ini, betapa jahatnya kita kalau kita nggak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Betul nggak? Betapa jahat. Siapa suka pasang telunjuk pada orang lain? Ayo kita bertobat. Jaga hati kita dari semua kebencian, kemarahan, kejengkelan, jaga. Terus ayat yang masih Roma 9, ayat yang ke-18. 18 sudah belum tadi ya? Oh sudah, 19. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Masih ngotot lagi. Ayat 20, siapakah kamu wahai manusia? Maka kamu membantah Tuhan. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, kalau kita melihat dua ayat ini, 20 dan 21, kalau saudara sebagai orang yang bisa buat alat-alat dari tanah liat, namanya gerabah, coba bayangkan. Nah, kita ini kan tanah liat, bukan? Dibuat dari tanah. Nah, waktu kita bisa buat dari bahan tanah liat, maaf, ini saya cuma ngomong, jangan tersinggung.
Hal pertama, kita buat vas bunga bagus sekali. Setelah itu kita buat tempayan yang bagus sekali. Maaf, cuma beri contoh. Yang ketiga, kita buatkan lihat model pantat misalnya gitu. Apakah yang pantatnya tersinggung pada yang vas bunga tadi? Cepat jawab. Dia tersinggung. Kenapa aku buat model pantat? Kenapa itu buat model vas bunga? Lu ngerti nggak ini ayat ini? Katakan amin untuk kasihnya yang luar biasa. Untung kita semua nggak dibuat oleh model pantat. Supaya kita nangkap kasih Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Maka itu nggak ada yang kita sombongkan dalam hidup, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Semua itu karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Saya ingin baca di dalam terjemahan ini ayat yang ke-19. Lalu kamu akan berkata kepadaku, mengapa dia masih menyalahkan? Sebab siapakah yang telah menentang rancangannya? Sebaliknya, siapakah kamu hai manusia yang membantah kepada Elohim? Akankah yang dibentuk berkata kepada yang telah membentuknya, mengapa engkau membuat aku seperti ini? Atau apakah penjunan tidak mempunyai wewenang atas tanah liat untuk membentuk dari gumpalan yang sama? Di satu sisi menjadi sebuah bejana yang berharga, di sisi lain menjadi yang tidak berharga. Kita nggak bisa punya hak. Ayat 22. Dan jika Elohim karena hendak menunjukkan murka dan menyatakan kuasanya, maka dia menanggung dalam kesabaran yang besar bejana-bejana kemurkaan yang telah dipersiapkan untuk kebinasaan. Aduh, ngeri sekali. Itu pun hak dia. Kita nggak bisa apa-apa. Dan supaya dia dapat memberitahukan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana rahmat yang telah dia persiapkan sebelumnya bagi kemuliaan. Walaupun kita mengerti sekarang ini lewat Roma 9, ternyata Tuhan yang adalah Bapa kita di surga seperti ini. Tapi ternyata dia tetap lebih banyak berbuat baiknya daripada kejamnya. Amin. Walaupun dia bisa buat kejam semau-maunya dia, karena dia Tuhan, tapi ternyata tidak. Dia rindu semua itu diselamatkan dan memperoleh kasih karunia yang luar biasa. Amin. Yeremia 9 kita lihat. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Kita lihat ayat ini. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Apa judulnya di Alkitab saudara? Mengenal Tuhan adalah hal yang kebahagiaan manusia. Oke, saya akan baca dalam terjemahan ini. Beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya. Biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya, namun dia yang bermegah, biarlah dia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi, karena aku menyukai hal-hal ini. Firman Yahweh. Garis bawahi 3 hal itu. Apa yang Bapa kita suka, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ya, menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi dalam Alkitab saudara. Siapapun kita, lagi sekali, siapapun kita, kaya, miskin, pintar, tidak pintar, dan sebagainya, jangan bermegah dengan apa yang kita punya. Biar kita bermegah karena satu hal ini, kita bisa memahami dan mengenal Bapa di surga ini. Karena itu kerinduannya, karena itu kebaikan, karena itu yang dia inginkan atas kita masing-masing. Maka itu saudara, kita menjadi Kristen nggak sekedar kita beragama, tapi kita punya konsep yang luar biasa. Apa yang kita punya sekarang? Kedudukan, uang, materi, pengalaman, apa saja. Jangan pernah mengandalkan itu semuanya. Andalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Karena itu yang paling penting. Saudara belajar dari binatang. Kalau saya ingat ini, lihat binatang itu luar biasa. Apa yang kita perlu belajar dari mereka? Saudara, secara fakta, saudara pernah berpikir,
Siapa lebih sehat, kita atau binatang?